Apakah karena ambisi anak ini jadi wapres, sehingga harus dikorbankan persahabatan, kesetiaan, yang dalam suka dan duka, yang menghantam dia, bikin pelongo-pelongo siapa? Itu kan tanda kita sayang sama dia, kasih sama dia. Ya sebagai sahabat iya, iya dong. Bagaimana biar dia bisa ini, sukses. Puan itu 14 tahun anggota DPR. 5 tahun Menko. Ketua DPR. Ya. Mega tahu diri. Nggak dipaksain putrinya itu jadi calon presiden. Sebagai sahabat, kenapa mesti sampai ikut anak-anaknya bohong? Kenapa Pak Panda katakan berbohong? Bohong gini. Gibran mengatakan, bahkan ada viralnya, supaya memilih Ganjar. Februari, tanggal 14 Februari 2024. Pilihlah Ganjar Pranowo, presiden dari PDI Perjuangan. Dia viral. Mengajak seluruh warga untuk berbondong-bondong ke TPS di 14 Februari nanti untuk memilih PDI Perjuangan dan Pak Ganjar. Terima kasih. Gitu loh. Bukan itu aja. Dia viral gitu loh. Dia setia kepada Ibu Ketua Umum. Ya, diucapkan itu ya. Diucapkan gitu loh. Itu ya. Kok tiba-tiba berbalik itu apa? Kalaupun beralih pendirian segala boleh-boleh aja, tapi ya ngomong. Kita dengan Jokowi, Mas Pada, yang dulu banyak ngajarin saya, ingatin saya segala macam, aku udah beralih loh. Iya, mohon maaf misalnya. Ya. Aku ini loh sekarang. Berubah. Kenapa ke Prabowo? Biar bisa anakku masuk. Iya. Kalau nggak bisa anakku masuk. Kan enak. Jadi ada keterbukaan sebagai sahabat gitu ya? Iya, sebagai sahabat. Loh, pikiranku loh. Sampai sekarang aku udah minta waktu sama ajudan. Ya, di WA-nya ajudan mengatakan sudah dilaporkan. Tapi belum ada jawaban. Itu hampir 2 bulan. Ya kan? Biasanya aku dengan beliau nih, kalau mau minta ketemu, cepat ketemu. Paling seminggu gitu ya? Ini sekarang 2 bulan belum direspon. Saya nggak tahu gimana apanya ya. Yang nggak bisa kebayangan aku, apakah karena ambisi anak ini jadi wapres, sehingga harus dikorbankan persahabatan, kesetiaan, yang dalam suka dan duka, yang menghantam dia, bikin pelongo-pelongo siapa? Yang mengejek-ejek dia, kita tidak butuh kartu. Kita butuh lapangan kerja. Itu periode kedua kan? Iya, pertama. Yang dikritik oleh Prabowo. Infrastruktur, makanlah itu beton, makanlah itu semen. Iya, betul. Terjadi itu, kita Pilpres periode kedua dia. Kita membangun banyak infrastruktur. Nanti rakyat akan kita bagi kartu-kartu. Bung, kita butuh pekerjaan, bukan kartu. Orang-orang ini kepada apa? Mendiskreditkan Jokowi kan. Yang menghadapi itu siapa? Ya kita PDI Perjuangan. Betul. Nah sekarang mau diapakan? Ini soal etika, moralitas. Etika politik gitu ya? Iya dong, moralitas juga. Jadi kalau antara diomongkan Jokowi dengan kenyataan, kasat mata, kok berbeda? Berarti gitu bisa dong kita katakan dari penjelasan Pak Panda ini bahwa Jokowi ini lupa kacangkan kulitnya, betul? Bukan itu saja, air susu dibalas dengan air tuba. Oh, lebih ya. Lebih tuba kebaikan. Seperti dikatakan. Iya. Seperti dikatakan, kalau lihat itu video yang selfie Puan, dia duduk menghadap itu. Mega. Itulah yang dikatakan. Coba perhatikan, dia malah bercanda-canda. Betul, kan. begini tangannya. Saya lihat itu. Berarti bukan lagi videonya. boneka. Kok berani bercanda-canda di depan Bu Mega? Iya, kalau betul-betul boneka, itu dramatisasi. Betul. Jadi, gitu loh. Dan prototipe Mega itu orang egaliter. Saya kenal Mega puluhan tahun, bergaul dengan dia puluhan tahun, nggak ada feodal sama dia. Jadi kalau misalnya di samping itu Mega dia sendiri, itu yang saya bilang tadi, tergantung Ibu Mega. Nanti aku tanya dulu Ibu, keputusan Ibu apa?
Aduh Joko kok aku aja hari dia ngelawan. Iya, Ya kau bisa bayangin nggak? Karena sebagai presiden gitu ya. Aku kasih background sama dia. Mega itu orangnya begini, kelakuannya begini, sifatnya begini. Aku kasih sama dia. Itu apa? Itu kan tanda kita sayang sama dia, kasih sama dia. Ya sebagai sahabat iya, loh. iya dong. Bagaimana biar dia bisa ini sukses? Baik, dengan tanda kutip ya, Jokowi mereka merestui Gibran. Gibran sebagai kader PD Perjuangan telah meninggalkan PD gitu ya dengan menjadi calon dari partai lain. Pak Panda kecewa nggak dengan kenyataan ini? Enggak kecewa dong. Nggak kecewa ya? Iya, enggak gini. Apa ya? Kenapa aku katakan enggak kecewa? Malah aku berterima kasih. Oh, menarik. Kenapa? Oh, begini rupanya tipe-tipe pembohong gitu. Oh, begini rupanya cara-cara menipu gitu loh. Malah aku nikmat itu. Berarti membenarkan tesisnya Pak Taufik dong. Loh iya. Jadi dia lakukan itu. Wih, paten juga anak ini gitu loh. Iya. Loh, ini nggak begini ya. Ini dalam dunia tipu menipu. Iya. Kita nggak pernah nipu orang. Iya. Kita ditipu. Iya. Itu nasib. Nasib. Kita biasa nipu orang. Heeh. Kena tipu kita. Heeh. Itu sakit. Sakit. Ya sakit lah. Aku biasa nipu orang. Dia tipu aku. Saling menipu ya. Ya sakit dong. Sakit ya. Harusnya sudah bentengnya kuat karena bisa menipu yang ya. ketiga, Iya. kita ini mati ditipu. Oh. Itulah sekarang posisi aku. Oh. Yang ketiga itu, kita ini mati ditipu. Berarti Oh, itu udah ban hitam. itu ban hitam itu. Ban hitam Udah Q. kelas atas Oh, tuh. udah QQ itu. Udah gitu. Udah transcendental Artinya gitu. sebelum nipu kita udah tahu ini bakal nipu. Karena nih. iya. Iya dong. Nikmati aja. Iya. Heeh. Dalam hal ini ada 3 kategori ini. Menurut Pak Panda kategori yang mana nih? Menikmati ditipu ini. Oh, kalau sekarang kita nikmati. Nikmati ya. Sebab begini ya, rakyat itu sekarang udah pintar. Ya. Dulu rakyat dikerahkan, dikonsolidasi, diingatkan biar mereka melawan Prabowo. Iya. Dan kemudian Jokowi menang. Iya. Sekarang ini mau diajak Prabowo, mau diajak Jokowi bersahabat dengan Prabowo karena anaknya. Iya. Emang rakyat kerbau apa? Emang rakyat bodoh? Pasti melihat Karena anakmu rupanya kau ajak kita. Ngerti gak? betul paham. Tipu-tipu kampung. Tipu. Jadi kalau tipu-tipu kampung, oh karena anakmu rupanya. Kau ajak aja lah kami. Melawan PDI Perjuangan, mengkhianati Ibu Mega, kemudian tidak memilih Ganjar. Dengan mengatakan misalnya rakyat yang memilih. Iya. Dia lupa bahwa partai itu adalah suatu hal yang penting dalam negara demokrasi. Karena menurut saya, kalau tanpa partai, perebutan kekuasaan itu bisa Bertumpah darah. Iya. Artinya betapa pentingnya partai. Tapi mereka mencoba bahwa partai seolah-olah tidak ada gunanya, seolah-olah mereka bahwa rakyat yang memilih. Jadi artinya partai substansi loh dalam satu demokrasi. Loh yang namanya dianggap negeri Paman Sam, bukan Paman Usman ya. Paman Sam. Sampai sekarang Obama itu melalui partai. Betul. Biden itu melalui partai. Ada partai Demokrat, ada partai Republik. Betul. Gitu loh. Betul. Dan setiap negara demokrasi harus ada partai. Dan partai inilah sehingga para politisi bisa berebut kekuasaan. Saya terus terang dalam renungan saya. Ya, baik. Siapalah yang kasih advis ini? Siapalah diajak Jokowi? Karena tidak mungkin muncul dari dirinya ya. Kalau dulu kan kita-kita. Ya kan? Sekarang siapa lah gitu loh. Kenapa jadi sekonyol ini? Kurang cantik. Bolehlah kita mau nipu, mau taktik, mau ini. Lebih canggih bisa. Pak Panda, ada pertanyaan saya tentang itu. Keyakinan Pak Panda, apakah karena ada orang di belakangnya atau memang Jokowi yang sudah berubah? Jadi sehingga bukan gabungan ya. Ada orang di belakangnya dan sekaligus berubah. Dan dia ada bakat berubah. Kalau ketangkap gitu loh. Karena kok nggak dia ajak teman-teman yang dulu loyal sama dia, dedikasi sama dia, betul-betul tulus sama dia, gitu loh. Saya sampai sekarang nggak ada kepentingan proyek loh, nggak ada kepentingan objek bisnis sama dia, nggak ada. Saya nggak ada sama sekali, atau kemudian mempromosikan seseorang untuk jadi dirut di BUMN gitu ya, atau kemudian kuapakan dia ke cukong-cukong, ada menjadi perantara dengan cukong-cukong biar cukong-cukong dekat ke dia dan aku dapat duit, gitu loh.
Nggak ada sama sekali, betul-betul friend, kagum, sebagai sahabat. Nah, orang-orang seperti kita ini bukan satu dua, banyak. Banyak ya. Dan itu nggak dianggap. Atau mungkin Pak Joko Widodo memang ada orang lain misalnya. Nah, itu yang aku bilang. Yang kedua, memang terkejut badan. Gitu Iya, kan? Iya. Aku lihat tuh dendam kekuasaan. Mau berkuasa lebih lebih lama lagi dengan cara apapun atau melalui siapapun. Nah, sekarang dia dapat anaknya. Ya kan? Dan memang sebenarnya Pak Panda, saya melihat, saya ikuti media gitu ya. Saya melihat ini sudah suatu keinginan yang lebih awal karena beberapa tahun yang lalu kan beberapa menteri mengatakan 3 periode. Kan ada, termasuk LBP mengatakan itu menurut catatan saya. Jangan-jangan itu sudah desain memang selama ini untuk bisa enaknya kekuasaan itu. Bagaimana Pak Panda melihatnya? Loh, kalau saya kan punya pengalaman dulu waktu Jokowi. Ada sama teman saya pengusaha besar, Jan Farid. Jan Farid itu yang Tanah Abang lah, pengusaha Tanah Abang. Pan, kalau Jokowi menang, gua kasih kau 1 M. Tapi kalau Prabowo menang, kau kasih aku 100 juta. 100 juta. Sambil tidak yakinnya gitu ya? Iya. Menang. Jokowi menang. Dapat dong 1 M. Dapat. Tapi baru dia kasih bukan 1 M, baru 600 juta yang dia bayar. Mana yang 400 lagi? Udah 8, gitu kan. Kalau udah menang Jokowi. Ini ada juga orang ngajak saya taruhan. Udah 8, 3 periode. Kalau tidak, gua kasih kau 1 M. Kalau nggak 3 periode. Ada ya sekarang? Ada. Tetapi kalau nggak jadi jadi force mayor, nggak jadi batal taruhannya. Itu ada kenyataan itu. Nanti dia akan dengar ini cerita. Karena waktu kita terbatas Pak Panda, Bang Panda, mungkin closing statement silakan Pak. Ada, jadi gini, aku sendiri ada keluarkan buku. Oke, ya. Ini keluarkan buku dan juga aku banyak cerita tadi tentang Jokowi. Iya, bagus. Ya kan? Dan kemudian sebagai sahabat ya, di samping Jokowi itu dalam perkawinan anak saya datang, waktu istri saya meninggal juga datang. Ada foto-foto kenangan ya? Ada foto kenangan. Jadi hubungan persahabatanku dengan dia nih, bayangin. Ini di Siborong-Borong. Wih, bisa disorot ini. Iya, di Siborong-Borong. Di kampung ini. Di kampung. Jadi Pak Jokowi ikut datang ziarah ke makam ibu istri saya. Iya ya, betapa dekatnya ya. Iya. Belum tentu LBP minta, belum tentu dia mau kan? Lo LBP bilang ke aku, hebat kau Panda gitu. Iya, begitu ya. 2 kali ke Lagu Boti, datang ke makam orang tua aku gitu. Ya beda lah kita. Beda apa? Kau kan pembantunya. Iya. Aku temannya gitu. Betul. Misalnya ya beda lah. Memang lebih dekat dengan teman dan lebih setara gitu ya. Dan aku bilang beda lah. Jadi Luhut ngomong sama teman-teman yang lain, yang tokoh-tokoh Batak lah. Iya. Pan, kata Luhut kau sombong. Kau bilang begini-gini. Loh iyalah. Iya diceritain, sombong kali Panda itu gitu ya. Manggilnya Bang atau apa? Karena ziarah kita sombong kali dia gitu. Aku ceritakan begini persoalannya. Persahabatannya. Dibandingkan dia dengan dia, ya beda lah. Gua friend. Dia bawahan gitu lah. Ya beda lah. Beda. Karena memang sampai kemarin tadi artinya seperti Pak Panda katakan sampai mengajari kan? Iya. Saking dekatnya. Jadi itu yang saya kembali lagi saya apakan ya. Harapkan sebagai closing ya, silakan ya. Itu mengharapkan sebenarnya Jokowi dalam hal ini masih ada kesempatan lah sahabat-sahabat teman dia yang setia yang memperjuangkan hidup mati waktu itu untuk keterpilihan dia. Saya pikir bagus juga dia berkomunikasi. Buka ruang komunikasi gitu ya. Enggak, akan kita hormati. Akan kita bahwa dia pilihannya itu ya itu manusiawi lah. Iya. Dia mau anaknya maju, mau anaknya lebih bisa berkuasa, bisa jadi wakil presiden gitu loh. Memang terus terang harus diakui dalam sejarah Wapres di Indonesia, Wapresnya itu berkelas. Betul. Muhammad Hatta, Sultan Hamengkubuwono, Umar Wirahadikusuma, kemudian ada Yusuf Kala, ada Budiono, Megawati sendiri Wapresnya Gus Dur, ada kelas gitu loh.
Dan negara sudah mencium itu. Pas kejadian presiden, ada Habibie, wapresnya. Kejadian Gus Dur, ada Megawati. Gitu loh. Tapi yang sekarang calon wakil presiden Gimana tiba-tiba wali kota Solo itu tahu apa, Pak? Iya. Sekecamatan Senen. begitu Loh, betul. iya loh. Iya. Penduduknya berapa? 700.000 apa 250.000 apa? Jadi yang ingin Bang Panda katakan bahwa tidak berkelas. Kalau begitu? dia bilang wali kota Jakarta atau bupati atau wali kota Masih Semarang juga masih jauh kelasnya. iya. Iya kan? Iya. Jadi ya kasihlah yang sekaliber seperti wapres-wapres yang lain. Gitu loh. Kalau aku nggak tahu orang dia bilang ojo ke susu, ojo grusu. Ini sekarang ke susu ini siapa? Ya Gibran. Iya begitu. Iya ojo ke susu. Ya tunggu kayak jadi gubernur. Iya betul. Tunggu kayak jadi menteri. Betul, setuju. Baru jadi Saya presiden. terus terang aja kagum ya. Bukan karena kepentingan partaiku. Puan itu 14 tahun anggota DPR. 5 tahun Menko. PMD. Ketua DPR. Iya. Mega tahu diri. Nggak dipaksain putrinya itu. Jadi calon presiden. Walaupun kemarin banyak diwacanakan gitu ya. Bayangin. Dahsyat nggak? Negarawan nggak? Dia mengorbankan kepentingan. Dia mengorbankan ini ya untuk kasih yang lain. Ada Ganjar. Ada ini. Karena Jadi saya terus terang aja dengan apa yang dilakukan Gibran ini dan Jokowi meyakinkan saya Ganjar pasti menang. Oh gitu ya. Itu dialektika. Karena mereka ini yang dulu pendukung Jokowi, ya kan? Pendukung Jokowi kecewa dengan cara begini dan tidak bisa digiring-giring begitu aja. Orang 2 periode diajak mereka melawan Prabowo. Tiba-tiba sekarang bersahabat dengan Prabowo karena anaknya. Itu lebih meyakinkan saya lagi bagaimana terutama di Jawa. Iya. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, rakyat-rakyat di bawah itu dalam komunikasi mereka betul-betul masih terheran-heran. Saya termasuk Pak Banda, teman-teman dari kampung kita juga WA saya memberikan kritik itu. Jadi hilangnya demokrasi, rusaknya demokrasi, rusaknya politik akal sehat itu yang masuk ke WA saya. Dan kemudian kita lihat Pak Banda bahwa para agen perubahan, termasuk katakanlah para pakar-pakar hukum tata negara kan menolak tentang itu. Baru kemudian kita lihat para budayawan kita, Muhammad Gunawan ya. Gunawan Muhammad sampai meneteskan air mata, gitu ya. Kemudian kita lihat Butet Karta ya, artinya budayaan menolak semua. Jadi saya melihat di sini inline dengan pemikiran Pak Panda bahwa tokoh-tokoh masyarakat atau katakanlah para agen perubahan tidak setuju dengan proses masuknya Gibran menjadi jadi calon wakil presiden. Demikian. Silakan mungkin ada tanggapan. Ya, itu yang saya katakan tadi. Sejarah puluhan tahun Indonesia ini punya wapres yang berkaliber. Iya. Ada kelas. Gitu loh. Terakhir itu Budiono, itu Yusuf Kala. Betul. Ada kelas gitu. Budiono ekonom hebat. Ma'ruf gitu loh. Sebelumnya Muhammad Hatta dan segala macam gitu loh. Jomplang langsung ini. Kenapa? Oh, ambisi keluarga. Satu. Yang paling ngeri dan dahsyat lagi yang menjadi prihatin Megawati sampai keluar itu mengorbankan hukum. Menginjak-injak MK. Bahkan pamannya kandung yang menjadi ketua MK yang meloloskan itu sekarang dihukum, dicopot dari karena melakukan pelanggaran berat, etika berat. Betul. Nah, bagaimana yang pakai cop begitu diusung? Iya. Sebenarnya dengan kejadian begitu paman itu jiwa besar, Gibran mundur. Betul. Tapi karena memang kekuasaan itu enak, boleh jadi itu menjadi dasarnya kan? Kalau sikap secara moral, wah, Pak Prabowo kurang, nanti malah saya merugikan Pak Prabowo. Saya ini jadi udah dengan di MK, Majelis Kehormatan menghukum paman saya. Dan paman saya itu yang meloloskan saya. Begini. Wah, dahsyat itu. Saya tidak jadi maju. Jadi calon
Banyak pandangan yang mengatakan begitu, yang mengatakan atas rasionalitas. Kalau ini soal moral. Betul, moral. Iya, etika. Apa sih pegangan kita nggak kalau tidak etika? Betul. Kalau tidak moral, malah dulu saya belajar waktu mahasiswa mengatakan bedanya Manusia dengan ciptaan Tuhan lain. bukan nggak usah ciptaan lain, manusia dengan binatang. Itu maksud saya ciptaan Tuhan lain. Nggak ada etika. Iya, betul. Betul. Anjing mau bersetubuh di tempat ramai nggak ada urusan. Betul. Iya kan? Jadi begini Pak Panda, kemarin beberapa minggu lalu saya juga sebagai mungkin mengakhiri acara kita, saya juga live di Radio El Sinta tentang membahas ini. Pendengar mengatakan hal yang sama. Perbedaan manusia hanya etika dan moral. Ya. Jadi ketika orang tidak beretika dan tidak bermoral, saya kira kata mereka sama dengan yang bukan ciptaan Tuhan lain, yang piaraan itu kata dia tidak disebut-sebutkan kayaknya. Jadi saya kira apa yang dikatakan Pak Panda, saya kira itulah menjadi pandangan publik secara keseluruhan. Untuk itu Pak Panda, terima kasih atas kehadiran dan waktunya yang sangat luar biasa. Pemirsa Main TV, apa yang diceritakan oleh Bang Panda tentang pengalaman persahabatannya dengan Joko Widodo ada di buku ini. Silahkan bisa diperoleh, boleh jadi. Di mana ini diperoleh? Gramedia. Di Gramedia. Sama Tokopedia. Dan sama Tokopedia. Saya kira ini bisa dibaca dengan baik. Bagaimana persahabatan dekatnya Pak Panda dengan Joko Widodo. Yang kemudian terakhir ini Pak Panda boleh dikatakan sangat kecewa dengan kejadian bahwa Joko Widodo merestui Gibran menjadi calon presiden dan Gibran loncat pagar dari PDI sehingga diusung menjadi calon wakil presiden. Apakah Gibran termasuk yang haus kekuasaan? Silahkan para pemirsa Main TV memahaminya dan menafsirkannya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.